Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند محملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan.
Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara, bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel.
4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים.
Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dekat perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para
demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. الله أكبر. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target
dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban.
Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, עוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך. אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan.
Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holait menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh.
Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. الله أكبر. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو رنت طرزش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan.
Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara, bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי.
Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור ויהיה שלום ויהיה בסדר. לדבר לאחותי שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאם, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong.
Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah.
Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبت احسن شوي هو رنت تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan
bantuan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Maklan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami.
Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, עוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך. אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri.
Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت
بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بتشوف انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan.
Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan.
Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Hassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Hassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Hassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Hassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api.
Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza.
Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya dua kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت ولكن الله رمى اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جيب انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan.
Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע
למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat.
Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman, bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak
tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت ولكن الله رمى اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جيب انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי.
אני מתגעגע לכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dekat perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan.
Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari Tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
جيب انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי
להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak
agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk nada kecaman, bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي وهي رنت بعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target
dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara, bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban.
Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dekat perbatasan laut mereka yang diperebutkan.
Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Aqsa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Aqsa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Aqsa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holait menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh.
Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. شوف انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan.
Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara, bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי.
Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, ואני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong.
Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari Tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah.
Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت طرزش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan
Marwan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami.
Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב ואני חזק. וכולנו נחזור ויהיה שלום ויהיה בסדר. לדבר לאחותי שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri.
Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105.
Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. جبت احسن شوي هو رنة طرزش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan.
Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan.
Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, ואני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dekat perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api.
Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza.
Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya dua kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جبت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan.
Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע
למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat.
Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman, bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak
tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت ولكن الله رمى اسكع اسكع ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جبت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי.
אני מתגעגע לכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan.
Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
جيب انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי
להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holait menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian.
Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي وهي رنت بعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan.
Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel.
4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים.
Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holait menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak
agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk nada kecaman, bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا جبتها احسن شوي هو يرنت بعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target
dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara, bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban.
Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan.
Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Aqsa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Aqsa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Aqsa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holait menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh.
Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا جبتها احسن شوي هو يرنك بعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan.
Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara, bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי.
Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong.
Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah.
Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا جبتها احسن شوي هو يرنت بعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi.
News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap.
Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigada Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigada Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigada Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigada Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigada Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigada Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan.
Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir.
الله أكبر. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت بعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan.
Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan.
Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Hassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Hassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Hassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Hassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור ויהיה שלום ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api.
Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza.
Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى افكع افكع وما رميت إذ رميت شوي ولكن الله رمى جبتها احسن شوي هو يرنت تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan.
Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע
למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע עליכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat.
Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak
tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal-kapal Israel di Laut Merah. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت شوي ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت بعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי.
אני מתגעגע לכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Aqsa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Aqsa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Aqsa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan.
Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
جيب انت احسن شوي هو يرنك طرزش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור ויהיה שלום ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי
להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian.
Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي رنت طرزش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan.
Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara, bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel.
4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, ואני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים.
Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari Tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran
demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي رنت طرزش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental.
Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban.
Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, ואני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan.
Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari Tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh.
Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبت احسن شوي رنت طرزش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan.
Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara, bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyat, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום,
נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, ואני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong.
Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah.
Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جيب انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi.
News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap.
Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, ואני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dekat perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan.
Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holait menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. الله أكبر
أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبت احسن شوي هو يرنت طرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan.
Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan.
Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, ואני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dekat perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api.
Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari Tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza.
Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya dua kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جيب انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan.
Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע
למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat.
Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman, bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak
tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت ولكن الله رمى افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جيب انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי.
אני מתגעגע לכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dekat perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan.
Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
جيب انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי
להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holait menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak
agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman, bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جيب انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target
dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban.
Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, עוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך. אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan.
Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holait menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh.
Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند محملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جيب انت احسن شوي هو يرنك تعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan.
Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara, bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי.
Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong.
Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Hassa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Hassa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah.
Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Dia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو رنت بعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi.
News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap.
Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigada Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigada Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigada Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigada Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigada Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigada Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan.
Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Aqsa memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Aqsa mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Aqsa membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. الله أكبر
أحد المجاهدين بضرب الجند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halamannya dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي وهي رنت بعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan.
Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan, Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan.
Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Hassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Hassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Hassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Hassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, ואני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al-Arabia, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di 2 pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Hassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api.
Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza.
Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya dua kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت ولكن الله رمى افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لا جبتها احسن شوي هو يرنك بعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, dua kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan.
Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan, Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע
למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat.
Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند المحملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak
tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت بعرفش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Kem Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Kem Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי.
אני מתגעגע אליכם אינסוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאנו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan.
Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Aksi protes besar-besaran kembali dilakukan warga Tel Aviv di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun aksi tersebut dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Aksi protes itu diwarnai bentrok antara demonstran dengan kepolisian. Dikutip dari tribunnews.com, protes tersebut tak hanya dilakukan di lapangan penyanderaan, namun serentak terjadi di sejumlah titik di Israel. Para demonstran menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan mereka mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya dan mengakhiri perang. Dilaporkan jumlah warga yang melakukan demonstrasi meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tercatat ribuan orang berkumpul menggeruduk kantor Netanyahu. Dari video yang beredar di media sosial terlihat para demonstran membawa spanduk bernada kecaman. Bahkan aksi demo itu berujung rusuh lantaran warga terlibat bentrok sengit dengan kepolisian. Terlihat mereka saling dorong-mendorong hingga ada yang terjatuh. Di tengah konflik memanas di Laut Merah, Yaman justru memberikan peringatan tegas untuk Amerika Serikat. Peringatan itu yakni Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan seusai Houthi melancarkan serangan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Terlebih, Washington telah menyerang pasukan Angkatan Laut hingga menewaskan beberapa pejuang Houthi. Seusai peristiwa itu, Yaman menyatakan pertempuran baru dengan Amerika Serikat sudah dimulai di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, Presiden Dewan Politik tertinggi Houthi mengancam Amerika Serikat jika terus berkomitmen membantu Israel. Ancaman itu berupa Houthi akan berkomitmen membantu Gaza, bahkan Houthi akan mengerahkan 40 juta pejuangnya untuk berperang melawan musuh. Di satu sisi, Yaman telah meluncurkan drone laut berisi bahan peledak di Laut Merah pada Kamis 4 Januari silam. Amerika Serikat pun mengakui senjata itu baru pertama kali digunakan Houthi dalam beberapa bulan terakhir. أحد المجاهدين بضرب جند محملة بالكاربت بقذيفة الياسين 105. Seorang warga India membantu tentara Israel dalam pertempurannya di jalur Gaza. Sayangnya tentara India itu tewas seusai bentrok sengit dengan pejuang Hamas. Dikutip dari India Today, tentara India yang tewas itu ialah Sersan Gil Daniels. Ia harus tewas dalam umurnya yang baru 34 tahun. Sersan Daniels tewas dalam pertempuran di jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada minggu ini. Menurut laporan, Sersan Daniels merupakan seorang anggota komunis. Tentara India itu tewas dibunuh pada Selasa 2 Januari 2024 silam saat pertempuran terjadi di Ashdod. Jenazah Sersan Daniels pun dipulangkan ke kampung halaman dan langsung dikebumikan pada Rabu 3 Januari. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Daniels. IDF mengatakan tak hanya Sersan Daniels, namun 3 tentara lainnya juga tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Perang melebar lantaran kapal Israel tak hanya diserang saat melintas di Laut Merah, namun kapal Israel juga diserang saat melintas di dekat Laut Maldives. Serangan yang berasal dari pesawat tak berawak itu mengakibatkan kapal Israel mengubah haluan. Dikutip dari Mers News, dilaporkan Laut Barat Maldives mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir. Pasalnya 2 kapal tanker minyak Israel diserang saat melewati laut tersebut. Seharusnya kedua kapal tanker minyak ini melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Namun kedua kapal minyak tersebut menjadi sasaran drone tak dikenal pada jarak 2000 km dari Selat Bab al-Mandab. Akibat serangan itu, kedua kapal terpaksa mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Kapal tanker Israel pun mengubah arah lantaran takut diserang jika melintas di laut tersebut. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Di satu sisi, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menyerang kapal Israel. Namun sejauh ini, Yaman yang selalu menargetkan kapal Israel di Laut Merah. ولكن الله رمى. افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
جبت احسن شوي هو يرنك طرزش. Video mencekam diunggah Brigade Al-Quds saat meledakkan sejumlah tentara Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrok sengit di wilayah Jenin. Al-Quds mengatakan serangan itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku 4 tentaranya terluka akibat serangan serius dari musuh. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 pagi. Media itu juga menyertakan video yang memperlihatkan detik-detik serangan Al-Quds ke posisi Israel. Terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Namun iring-iringan itu sudah menjadi target dari Brigade Al-Quds. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Polisi Israel melaporkan seorang tentara Zionis tewas dalam bentrok tersebut. Sementara di akhir video itu terlihat identitas dari seorang tentara wanita Israel yang diduga tewas dalam serangan Al-Quds. Al-Quds juga buka suara soal bentrok sengit di Jenin. Dalam video yang diunggahnya, Al-Quds menuliskan pasukannya berhasil meledakkan tentara Israel dengan pertolongan Tuhan. Drone misterius menyerang kapal Israel yang sedang melintas di Laut Maldives. Akibat serangan tersebut, kapal terbakar membara dan mengalami kerusakan parah. Kapal tanker itu pun ketakutan hingga mengubah arah haluan. Beredar foto-foto yang memperlihatkan setengah kapal tersebut terbakar membara. Bahkan serangan dari pesawat tak berawak membuat api berkobar di tengah Laut Maldives. Kebakaran itu pun mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. News melaporkan kapal tanker Israel langsung mengubah haluan karena mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 kapal tersebut putar balik lantaran takut diserang oleh musuh jika memutuskan untuk tetap melintas di laut tersebut. Perlu diketahui ketegangan meningkat selama beberapa hari terakhir ini di Laut Barat Maldives. Puncaknya saat kapal tanker minyak Israel diserang kala melewati Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah. Pada jarak 2000 km, kapal tersebut diserang oleh drone tak dikenal. Sementara pejabat Israel enggan membenarkan atau menyangkal kabar tersebut karena berbagai alasan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Maghazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaidah dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukan Hizbullah Lebanon mundur dari perbatasan Israel. Hizbullah disebut terpaksa mundur setelah merugi besar melawan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pidatonya yang disiarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Hagari menyampaikan bahwa Hizbullah mundur menjauhi perbatasan Israel dan ke utara menuju Lebanon. Klaim ini muncul setelah serangan terbaru IDF yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kepala IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah korban tewas dari Hizbullah terus meningkat. Ia mengklaim perang melawan Israel menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Hizbullah. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi di Lebanon. Para pejabat AS khawatir pasukan Israel akan kesulitan untuk berhasil. Pasalnya Assad dan sumber daya militernya menepis mengingat konflik di jalur Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyah, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום.